kita kot insya-Allah dengan ikhlas meratib betul-betul kerana Allah, roh yang dijaga. Tengku Abdul Rahman ini, nama-nama Abdul Rahman itu adalah salah seorang keluarga besar kerajaan Mataram. Ya, beliau sangat berpengaruh sana. Tapi saat itu beliau selisih faham dengan keluarga-keluarga beliau sehingga beliau mengasingkan diri dengan menuju ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi sudah tentu beliau itu melalui Aceh dan di Aceh lama tinggal beliau dan setelah itu melanjutkan ke Mekah. Setelah pulang ke Mekah tidak pulang lagi ke Mataram, terus tinggal di Lampalu di satu tempat yaitu di Lampalu, tidak jauh dari kota Banda Aceh, kira-kira 1,5 kilometer dari pusat kota, dari Masjid Raya lah itu. Tengku Abdul Rahman atau lebih dikenal dengan Tengku Cik di Lampalu, beliau datang ke Aceh pada tahun 1261 Hijriah sebagaimana yang beliau ceritakan sendiri di dalam kitabnya. Dan kalau kita konversikan 1261 itu pada tahun 1845 Hijriah, berarti kisaran 28 tahun sebelum pecahnya Perang Aceh, karena Perang Aceh itu terjadi pada tahun 1873, tepatnya 25 Maret 1873. Nah, sejarah kedatangan beliau ke Aceh sekembalinya dari menuntut ilmu di Mekah. Beliau berdomisili di Mekah selama 10 tahun. Dan kemudian selama di Mekah beliau banyak berteman dengan ulama-ulama yang juga sedang menuntut ilmu dan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Salah satu yang tercatat ulama Aceh yang berada di Mekah pada saat itu adalah Syekh Mahmud bin Ahmad Al-Ba'id Al-Aci. Beliau ini sahabat karib juga dengan Syekh Ahmad Khatib As-Sambas, ulama Nusantara yang lais, sehingga beliau menjalin jaringan yang sangat kuat dengan ulama-ulama Aceh itu dan membuat beliau akhirnya tertarik untuk tidak pulang kembali ke kampung halamannya di tanah Jawa. Nah, kita tahu bersama beliau salah seorang keturunan bangsawan Mataram. Menurut salah seorang pemerhati sejarah dari Kementerian Agama, beliau itu anak dari Kiai Nur Iman. Kiai Nur Iman itu sendiri adalah putra pertama atau putra mahkota dari Hamangkurat IV yang wafat 1761 Masehi. Hamangkurat IV adalah Sultan Jogja yang terakhir, Sultan Mataram yang terakhir, sebelum kemudian Mataram pecah menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Nah, para ahli sejarah menerka-nerka apa sebabnya beliau masuk ke Aceh dan tidak kembali lagi ke tanah Jawa. Ada beberapa analisis yang menarik yang bisa kita sampaikan. Salah satunya, beliau pada saat itu sudah tidak betah lagi di tanah Jawa karena terjadi perang Jawa yang dipelopori oleh saudara beliau sendiri, Pangeran Diponegoro, sehingga keadaan yang tidak stabil di tanah Jawa menyebabkan beliau setelah kembalinya ke tanah Mekah tidak kembali lagi ke tanah kelahiran beliau. Selain itu ada juga analisis dari beberapa ahli sejarah Islam yang mengatakan tidak baliknya beliau ke tanah Jawa disebabkan ketidakcocokan beliau dengan tradisi-tradisi yang berlaku di tengah-tengah kedalaman kerajaan Mataram pada saat itu. Kita tahu di Jawa ada tradisi-tradisi kesultanan atau keraton yang bisa jadi tidak terlalu sesuai dengan pemahaman keislaman yang dipahami oleh Tengku Abdul Rahman atau Tengku Cik di Lampalu. Ya, beliau itu menurut cerita dari generasi yang keempat itu, yaitu Tengku Muhammad Hasan Lampalu. Dan Tengku Muhammad Hasan Lampalu ini mendapat berita dari orang tuanya, Tengku Ishak. Waktu itu Tengku Ishak itu baru berusia 12 tahun. Jadi melihat langsung perawakan beliau tinggi besar, putih dan sangat santun menaruh respek orang-orang lain yang melihat kepada beliau itu.
beliau tu kenapa dipanggil Tengku? Tengku itu kan ulama. Ditambah Tengku Cik itu adalah ulama besar. Ulama yang paling besar setelah ulama lagi. Ya, jadi sudah ulama-ulama itu. Makanya karena ulama besar itu banyak ulama-ulama lain yang biasa itu belajar kepada beliau. Dan juga beliau menulis kitab-kitab tafsir dan sebagainya. Nah, kitab ini sendiri sebenarnya menarik karena kalau kita lihat dari sejarah, kitab ini merupakan bisa dikatakan kitab tafsir kedua yang pernah dikarang oleh ulama Nusantara. Tentu setelah Turjumanul Mustafid, karyanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, itu sebenarnya yang kedua kitab tafsir karyanya Syekh Abdurrahman atau Tengku Cik di Lampalu. Tetapi selama ini beliau dilupakan, karya-karya beliau tidak dibicarakan di tataran akademis maupun di tengah-tengah masyarakat, sehingga terkesan kitab tafsir kedua yang pernah dikarang oleh ulama Nusantara itu kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang berjudul Marah Labid fi Kashfil Makna Qur'anil Majid. Padahal kita tahu Syekh Nawawi Al-Bantani hidup belakangan setelah hidupnya Syekh Abdurrahman Tengku Cik di Lampalu. Ya, jadi kitab tafsir ini sendiri menarik sebagaimana yang beliau katakan dalam mukaddimah kitab ini. Beliau mengatakan, aku menulis 2 naskah Al-Quran. Jadi dalam kitab yang 800-an halaman itu beliau mengatakan menulis 2 naskah Al-Quran. Beliau sebut yang pertama Quran Cili. Jadi Quran Cili itu yang beliau maksud adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti misalnya ilmu tajwid, ilmu saraf, ulumul Quran. Bahkan ada satu kitab yang terakhir di dalam bundelan 800-an halaman itu namanya Tafsir Quran bil Hadis An-Nabawi. Jadi tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi, dan itu beliau tulis semuanya dengan bahasa Arab. Ini sekaligus menunjukkan beliau punya kepakaran di dalam bidang ilmu bahasa Arab. Yang kedua, beliau mengatakan Quran Gede. Jadi Quran Gede itu juga beliau tulis mulai hari Senin bulan Zulkaadah, tahunnya tidak terbaca lagi. Jadi Quran kecil adalah Quran atau ulum atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu tajwid, syaraf, ulumul Quran, tafsir Al-Quran bil Hadis An-Nabawi. Sedangkan Quran Gede itu sendiri adalah Quran 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang beliau tulis. Jadi 800 halaman itu terdiri dari Quran Gede, itu Al-Quran surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Bahkan yang lebih menarik, di akhir penulisan itu beliau menerangkan jumlah ayat dalam Al-Quran yang telah beliau tulis itu 6.666. Dan juga beliau menghitung jumlah huruf Al-Quran yang beliau tulis itu sebanyak 333.671 huruf. Jadi sampai sedetail itu beliau menghitung. Tentu tidak bisa beliau menghitung tanpa beliau menulis dengan tangannya. Kemudian di dalam kitab ini genre tersendiri, ya, aliran tersendiri dalam penulisan tafsir. Karena biasanya para penulis tafsir mereka tidak menuliskan cerita riwayat hidup mereka. Jadi kalau dalam tafsir klasik ada kitab, biasanya struktur kitab itu dibagi kepada 2. Ada matan, isi teks kitab yang biasanya letaknya di tengah, kemudian di samping-samping kitab dan catatan kaki di bawah itu disebut biasanya dengan kata hasyiah. Jadi hasyiah itu catatan pinggir dan catatan bawah yang ada pada setiap kitab. Biasanya dalam struktur teks klasik yang namanya hasyiah itu merupakan penerang atau syarah atau anotasi terhadap isi matan. Jadi ada matan-matan kitab yang redaksinya sulit dipahami atau maknanya tidak bisa dipahami, biasanya akan diberikan catatan pinggir atau catatan kaki. Itu yang disebut dengan hasyiah. Tapi beliau di dalam hasyiah tidak menjelaskan tentang isi matan daripada kitab yang beliau karang. Namun beliau lebih menceritakan kepada riwayat biografi hidup beliau. Ya, sampai beliau meninggal, banyak orang-orang dari Keraton Mataram itu datang
termasuk mahasiswa-mahasiswa dari Jogja. Itu saya saksikan sendiri itu. Kira-kira 20 tahun yang lalu itu, atau 25 tahun yang lalu. Mereka ramai itu, dan bukan sekali datang berziarah ke kuburan itu, bahwa beliau masih dianggap sebagai pangeran Mataram. Jadi mahasiswa-mahasiswa dan orang-orang Jawa itu sangat menaruh perhatian kepada Tengku Cik Abdul Rahman Lampaluh ini. Ya. Syekh Abdul Rahman atau dikenal juga sebagai Tengku Cik di Lampaluh meninggal diperkirakan di akhir abad ke-18 di Kampung Lampaluh, Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh. Tengku Cik Lampaluh sampai saat ini masih memiliki lembaga pendidikan yang kami beri nama Pesantren Tengku Cik Lampaluh Dayah Usmaniyah yang berada di Kampung Lampaluh, Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh. Dan lembaga pendidikan ini walaupun masih tersisa tidak begitu luas lagi, namun masih berlanjut mulai pendidikan anak-anak berupa pendidikan TPA, kemudian pengajaran remaja di malam hari, kemudian di sore hari setiap hari Jumat juga diadakan pengajian rutin kaum ibu, serta di malam Sabtu pengajian rutin bapak-bapak dan ibu-ibu bertempat di Balai Lampaluh tersebut. Sekarang menjadi PR besar bagi kita bagaimana kita bisa menteladani dan melakukan Ihya'ut Turas, mengembalikan khazanah klasik para pendahulu kita. Dalam Islam dikenal suatu semangat al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bagaimana kita melestarikan tradisi yang baik dari pendahulu kita, namun juga kita penting untuk mengambil nilai-nilai yang positif, yang baik dari masa modern sekarang. Man laisa lahul madi laisa lahul mustaqbal. Orang yang tidak pernah mengenali sejarah masa lampau, maka orang itu tidak punya masa depan yang cerah.